Pagi itu, Simpang 5 sudah mulai hidup sejak matahari baru saja naik malu-malu dari ufuk timur. Suara klakson kendaraan, teriakan pedagang kaki lima, dan hiruk-pikuk pembeli berbaur menjadi satu dalam simfoni kehidupan kota. Di sudut trotoar, seorang nenek renta, Asteris Makiyom Asteris, menggelar dagangannya, rangkaian bunga melati yang harum semerbak dan anyaman bambu kecil untuk hiasan rumah. Dengan tangan keriputnya, Makiyom tersenyum kepada setiap pejalan kaki yang lewat, berharap ada yang sudi membeli walau hanya satu ikat kecil. Makiyom bukanlah sekadar pedagang biasa. Setiap hari ia berjalan kaki sejauh 2 km dari rumah reotnya di pinggir kota, membawa sekeranjang penuh harapan. Uang dari jualan itu ia gunakan untuk membeli beras, obat, dan membayar listrik rumah yang sering padam. Wajahnya mungkin sudah dihiasi keriput, tubuhnya ringkih, tapi semangat hidup di dalam dadanya menyala lebih terang dari matahari pagi. Ia percaya, selama tetap berusaha dan bersyukur, rezeki tak akan pernah putus. Namun pagi itu, takdir seolah menyimpan sesuatu yang kelam. Di antara keramaian, tampak beberapa polisi lalu lintas berdiri dengan wajah tegang, menghentikan kendaraan, dan memeriksa surat-surat. Sebagian besar warga sudah tahu, operasi semacam itu seringkali dijadikan alasan untuk memeras dengan dalih melanggar peraturan. Tak hanya pengendara, bahkan para pedagang kecil seperti Makiyom sering menjadi sasaran pengusiran. Mata Makiyom menunduk dalam, berharap dirinya tak menarik perhatian. Harapan itu pupus ketika langkah berat bersepatu bot mendekatinya. Seorang polisi bertubuh besar, dengan wajah garang bernama Bribka S, menunjuk dagangan Makiyom dengan mata penuh ketidaksabaran. "Hei, ini trotoar umum, bukan tempat jualan. Angkat barangmu sekarang juga," bentaknya, menggelegar mengalahkan bising jalanan. Makiyom mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Dengan suara parau, ia memohon, "Maaf, Pak, saya hanya sebentar saja. Saya hanya jual bunga untuk makan hari ini." Bukannya luluh, kemarahan Bribka S malah semakin membuncah. Ia merasa wibawanya dipertaruhkan di hadapan orang banyak. Tanpa berpikir panjang, ia menendang keranjang bunga Makiyom hingga beterbangan. Bunga-bunga putih melati beterbangan di udara seperti serpihan mimpi yang hancur. Seisi trotoar seketika terdiam. Seorang ibu muda berusaha menahan tangis, beberapa pedagang lain hanya bisa ternganga, tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Makiyom berusaha memunguti bunganya yang berserakan, namun tubuh tuannya terlalu lemah. Bribka S, dalam amarah membabi buta, menendang tubuh Makiyom hingga terjengkang ke jalanan beraspal. Sebuah motor hampir menabraknya, membuat suasana semakin gaduh. Tangis kecil terdengar dari anak-anak yang ikut menyaksikan. Seorang pemuda bersiap merekam kejadian itu dengan ponselnya, tak sanggup lagi membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa saksi. Dalam kepedihan itu, Makiyom hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar, lututnya berdarah, namun bibirnya tetap bergetar memanjatkan doa. Ia tak mengutuk, tak melawan, hanya memohon perlindungan kepada Tuhan. Jalanan yang tadinya penuh kehidupan kini berubah menjadi panggung sunyi, di mana seorang nenek renta dipermalukan oleh kesombongan berseragam. Dan tanpa ada yang menyadari, langit pagi yang cerah perlahan-lahan diselimuti awan kelabu. Awan kelabu menggantung berat di atas Simpang 5, seolah langit pun ikut murung menyaksikan perlakuan keji pagi itu. Orang-orang masih terpaku di tempat, antara ingin marah atau takut pada seragam coklat yang berdiri pongah. Bribka S melangkah mundur sebentar, wajahnya keras dan mata menantang siapapun yang berani protes. "Siapa yang mau ikut-ikutan? Mau saya amankan sekalian," teriaknya lantang, membelah udara yang penuh ketegangan. Di sisi jalan, Makiyom masih berusaha bangkit. Tubuh tuanya gemetar, lututnya berlumuran darah segar. Ia berusaha memungut keranjang kosongnya yang penyok, namun tangannya tak sanggup. Seorang remaja perempuan mendekat, hendak membantu, namun Bribka S langsung menghardik, "Mundur. Urusan ini bukan buat kamu." Remaja itu ketakutan dan berlari menjauh, meninggalkan Makiyom dalam genangan luka dan aib. Teman-teman Bribka S, sesama oknum, bukannya menegur, malah tertawa kecil di balik helm mereka. Mereka berdiri santai, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan menghibur. Salah satu di antaranya bahkan mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel, merekam wajah Makiyom yang penuh luka dan debu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa malu, hanya kesombongan yang membungkus hati mereka yang sudah membatu. "Kalau gak mau digusur, jangan dagang di tempat yang dilarang."
Seru Bribka S lagi, sambil menendang sisa anyaman bambu Mak Iem hingga tercerai-berai. Orang-orang yang menonton mulai bersuara lirih, protes kecil seperti riak air sebelum badai. "Jangan begitu, Pak," bisik seorang bapak tua, namun cepat-cepat ia diam saat Bribka S melotot ke arahnya. Ketakutan pada seragam itu terlalu dalam, terlalu lama ditanamkan di benak rakyat kecil. Di tengah kehancuran itu, Mak Iem menengadah ke langit. Matanya memejam, bibirnya komat kamit dalam doa lirih yang tak seorang pun tahu isinya. Ia tak melawan, ia hanya berserah. Dalam hatinya, ia pasrahkan semua rasa sakit dan penghinaan itu pada Tuhan yang Maha Melihat. Dan entah mengapa, angin yang berhembus saat itu terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah bergerak. Bribka S, yang merasa puas dengan pelajaran yang diberikannya, menoleh ke teman-temannya sambil tertawa sinis. Ia merasa gagah, merasa berkuasa. "Begini kalau orang bandel," katanya sambil menyeringai, menepuk-nepuk sepatu botnya yang kotor oleh debu jalanan. Ia tidak sadar bahwa dalam tawa dan sombongnya itu, sesuatu yang lebih besar tengah disiapkan untuknya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, beberapa mengangkat ponsel diam-diam, merekam wajah Bribka S yang congkak. Mereka sadar, pagi ini bukan lagi sekadar pagi biasa. Ada kezaliman yang harus disaksikan, direkam, dan suatu hari harus diperhitungkan. Tidak ada yang berani melawan secara langsung, tetapi diam-diam kebenaran mulai mengumpulkan kekuatannya. Sementara itu, di sudut jalan yang lain, seorang pria muda berseragam lusuh dengan logo kecil, LSM Pembela Rakyat, memandang kejadian itu dengan rahang mengeras. Ia mengepalkan tangan, dadanya berdegup kencang. Dalam hati, ia bersumpah, kezaliman ini tidak boleh dibiarkan. Pagi itu, langit Simpang 5 tidak hanya menampung debu, melainkan juga amarah yang menunggu untuk meledak. Langit Simpang 5 semakin gelap, seolah geram melihat kesombongan yang terus dipertontonkan manusia-manusia berseragam itu. Bribka S berjalan mendekati Mak Iem yang masih berusaha merangkak mengumpulkan barang dagangannya. Dengan wajah penuh angkuh, ia menatap nenek renta itu layaknya sampah yang mengotori jalannya. Suara gerutunya terdengar jelas, "Sudah tua kok masih nyusahin orang. Mau mati di jalan sekalian." Tanpa ampun, dalam gerakan cepat, Bribka S mengayunkan kakinya ke tubuh rapuh Mak Iem. Tendangan keras itu mendarat tepat di punggungnya, membuat Mak Iem terjerembab lebih jauh ke tengah jalan. Orang-orang di sekitar menahan napas, ada yang menutup mulut menahan tangis, ada pula yang menggenggam ponsel dengan tangan gemetar, merekam kebiadaban itu tanpa mampu berbuat banyak. Tubuh kecil Mak Iem berguling sekali sebelum berhenti, tergeletak lemah di aspal panas yang mulai menghitam. Kerudung lusuhnya tersingkap sedikit, memperlihatkan rambut putih tipis yang berantakan. Darah merembes dari siku dan lututnya, bercampur dengan debu jalanan. Seorang anak kecil menangis histeris di pelukan ibunya, ketakutan melihat kekerasan yang nyata di depan matanya. Bribka S hanya tertawa sinis melihat pemandangan itu. "Biar kapok," gumamnya, lalu menoleh ke teman-temannya yang hanya mengangguk puas. Ia merasa dirinya pahlawan pagi itu, pahlawan yang menegakkan ketertiban dengan kaki dan amarah. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Tidak ada penyesalan, hanya kebanggaan semu yang perlahan membusuk dari dalam. Namun, langkah Bribka S tiba-tiba terhenti. Sebuah rasa aneh menjalari betis kanannya. Awalnya hanya seperti kesemutan kecil, tapi dalam hitungan detik, rasa itu berubah menjadi kebas yang menjalar cepat ke seluruh kakinya. Ia mencoba menggerakkan kakinya untuk berjalan, namun lututnya terasa lemas sebagai kapas, membuat tubuh besarnya goyah di tempat. Orang-orang di sekitar memperhatikan dengan mata melebar. Bribka S mencoba bertahan, namun kakinya sama sekali tidak mau menuruti perintah otaknya. Dalam kepanikan, ia berusaha berpegangan pada rekan di sebelahnya, tapi malah terjatuh berlutut dengan keras di atas aspal, hampir mencium tanah yang baru saja diinjak-injaknya dengan sombong. "Pak, kenapa, Pak?" tanya salah satu rekannya, mulai cemas. Tapi Bribka S tidak bisa menjawab. Mulutnya bergetar, matanya liar mencari pegangan. Tubuh bagian bawahnya terasa mati rasa sepenuhnya. Tak ada rasa, tak ada tenaga. Ia, yang tadi berdiri tegak dan menindas tanpa belas kasihan, kini tergolek lemah, menjadi tontonan orang-orang yang sebelumnya ia rendahkan. Di tengah kerumunan, Mak Iem yang masih tergeletak dengan nafas tersengal, membuka matanya. Ia memandang ke arah Bribka S dengan tatapan kosong,
Penuh luka, namun juga penuh makna. Tanpa sepatah kata pun, dunia seolah berbisik bahwa tidak ada kekuasaan di bumi ini yang bisa menantang keadilan Tuhan, keadilan yang datang tanpa perlu tangan manusia. Suasana Simpang 5 berubah menjadi hening mencekam. Tak ada lagi suara klakson, tak ada lagi teriakan pedagang. Semua mata tertuju pada Bribka S yang tergeletak tak berdaya, berusaha merangkak dengan tangan gemetar. Namun sia-sia, kedua kakinya benar-benar tak bisa digerakkan. Seolah seluruh kekuatan yang tadi dipakai untuk menendang seorang nenek renta, kini dicabut seketika oleh tangan tak kasat mata. Teman-temannya mulai panik. Salah satu dari mereka memanggil ambulans dengan tangan bergetar, sementara yang lain mencoba mengangkat tubuh Bribka S, namun mendapati betapa beratnya tubuh itu tanpa sokongan kaki. "Pak, bertahan, Pak!" seru salah satu rekannya dengan wajah pucat. Namun Bribka S hanya bisa mengerang lirih, wajahnya berubah pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Orang-orang yang tadi hanya diam kini mulai berbisik lebih keras. "Itu asap," gumam seorang ibu sambil mengelus dada. Seorang bapak tua menunduk sambil beristighfar, tak mampu menahan rasa ngeri yang menggantung di udara. Beberapa pemuda yang merekam kejadian itu bahkan lupa menekan tombol berhenti, terpaku oleh pemandangan aneh dan penuh pelajaran yang tengah terjadi di depan mata mereka. Mak Iem masih dalam posisi setengah duduk, menatap dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya lemah, tetapi hatinya teguh. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ada keadilan yang turun dengan caranya sendiri. Tanpa ia perlu mengangkat tangan, tanpa ia perlu membalas dengan kata-kata kasar. Alam, Tuhan, atau mungkin karma, siapapun menyebutnya, telah menunjukkan keadilannya. Beberapa polisi lain yang baru datang ke lokasi kebingungan melihat keributan itu. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu perwira muda. Namun tidak ada yang bisa langsung menjelaskan. Semua terlalu sibuk dengan pemandangan tak biasa, seorang oknum polisi besar. Kuat, kini terkapar lumpuh, wajahnya penuh ketakutan seperti anak kecil kehilangan arah. Ambulans akhirnya datang dengan sirine meraung. Petugas medis berlari membawa tandu, memeriksa keadaan Bribka S yang kini mulai meracau tak jelas. "Tolong, kaki saya gak bisa gerak," rintihnya dengan suara serak. Mereka mengangkatnya ke tandu dengan hati-hati, sementara warga sekitar hanya bisa memandang dengan campuran rasa iba dan keadilan yang terasa manis di dada. Sebelum ambulans berangkat, mata Bribka S sempat bertemu dengan tatapan Mak Iem. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang berbicara. Dalam tatapan itu, ada pengakuan tak terucap, bahwa kesombongan sekilas hanya bisa bertahan sekejap, tetapi balasan dari langit bisa datang lebih cepat daripada kilatan amarah manusia. Simpang 5 pagi itu tak lagi sekadar pasar ramai. Ia telah menjadi saksi bisu tentang sebuah pelajaran besar, bahwa kezaliman, sekecil apapun, tak akan pernah lepas dari pembalasan yang adil, entah cepat atau lambat. Dan hari itu, semua yang hadir tahu, keadilan telah datang tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Tak butuh waktu lama, rekaman yang dibuat diam-diam oleh para saksi mata mulai menyebar di dunia maya. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Bribka S menendang seorang nenek renta, lalu hanya dalam hitungan menit, ia sendiri jatuh lumpuh tak berdaya. Judul-judul dramatis bermunculan di media sosial, asap secepat kilat, oknum polisi lumpuh setelah aniaya nenek, balasan Tuhan di Simpang 5. Dunia virtual meledak, komentar netizen mengalir deras bak banjir bandang. "Baru kali ini lihat karma instan," tulis seorang pengguna. "Baju seragam gak menjamin hatinya bersih," tambah yang lain. Ribuan orang membagikan video itu, menjadikannya trending nomor 1 hanya dalam beberapa jam. Rakyat yang lama terpendam amarahnya terhadap arogansi aparat merasa puas melihat sebuah keadilan yang begitu gamblang. Di kantor polisi tempat Bribka S bertugas, suasana mendadak geger. Pimpinan wilayah mendapatkan laporan dari berbagai pihak, dari wartawan, dari pejabat pusat, bahkan dari LSM. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera menggelar konferensi pers. Beberapa atasan Bribka S tampak pucat, sadar bahwa kasus ini sudah terlalu besar untuk disapu di bawah karpet. Sementara itu, di rumah sakit tempat Bribka S dirawat, dokter menggelengkan kepala setelah memeriksa hasil MRI dan berbagai tes. Tidak ada cedera tulang, tidak ada pecah pembuluh darah. Tapi pasien mengalami kelumpuhan fungsional, ujar dokter dengan nada heran. Penjelasan medis tak bisa menemukan alasan logis. Seolah tubuh Bribka S menolak bekerja sendiri, tanpa sebab yang bisa diterima akal.
Bribka S menangis diam-diam di ranjang rumah sakit. Ia mencoba menggerakkan kakinya berulang kali, tapi hanya rasa hampa yang menjawab. Setiap kali ia mengingat wajah Mak Iem yang penuh luka, dadanya sesak. Bukan hanya tubuhnya yang lumpuh, tetapi juga harga dirinya hancur berkeping-keping. Tak ada seragam yang mampu menutupi rasa malu itu sekarang. Sementara itu, Mak Iem masih berbaring di rumah sederhana milik seorang pedagang yang menaruh iba padanya. Meski tubuhnya masih sakit, senyuman kecil menghiasi bibir tuanya. Ia tidak tahu bahwa kisahnya kini menjadi inspirasi dan pembuka mata banyak orang. Ia hanya tahu bahwa Tuhan selalu melihat, bahkan ketika manusia merasa aman di balik kekuasaan. Di jalanan Simpang 5, bunga-bunga kecil mulai diletakkan oleh warga. Mereka datang satu persatu, tanpa komando, membawa lilin, menaruh bunga, dan berdiri sejenak mendoakan Mak Iem. Bukan hanya untuknya, tapi untuk semua korban ketidakadilan yang selama ini tak bersuara. Suasana yang dulu penuh hiruk-pikuk dagang, kini berubah menjadi monumen diam untuk keadilan. Yang sempat terluka, dan di dunia yang kini terhubung dalam hitungan detik, cerita tentang seorang nenek sederhana melawan kesombongan tanpa mengangkat satu jari pun terus menyebar, mengalir dari satu hati ke hati lain, mengingatkan semua orang bahwa kekuasaan tanpa hati, pada akhirnya, akan runtuh oleh tangan yang tak terlihat. Di ruang rapat Polres, ketegangan menebal seperti kabut tebal yang mengunci setiap sudut ruangan. Para perwira tinggi duduk dengan wajah tegang, menatap layar monitor besar yang menampilkan cuplikan video Bribka S. Tak satu pun berani bersuara. Kapolres sendiri, Kombes Hari, mengetukkan jarinya di meja berulang-ulang, ekspresinya campuran antara amarah dan ketakutan. Ini, aib besar, gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada bawahannya. Beberapa perwira mencoba mengusulkan solusi darurat. Ada yang menyarankan untuk membuat klarifikasi bahwa Bribka S mengalami serangan penyakit mendadak agar mengalihkan perhatian publik. Ada pula yang ingin memutarbalikkan cerita, seolah Mak Iem yang bersalah karena melawan penertiban. Namun Kombes Hari tahu, kali ini bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan sekedar siaran pers atau sandiwara media. Bukti visual itu terlalu kuat. Dunia sudah terlanjur melihat kebenaran telanjang. Di luar kantor, massa mulai berkumpul. Para aktivis, mahasiswa, bahkan ibu-ibu pasar yang selama ini diam, kini berani berdiri di depan gerbang Polres membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Mak Iem," dan "Hukum Oknum Tanpa Ampun." Teriakan mereka menggema, membakar udara siang yang panas. Kepanikan merayap di antara barisan polisi muda yang bertugas mengamankan gerbang. Wajah mereka gugup melihat amarah rakyat yang menggelora. Sementara itu, media nasional berlomba-lomba menyiarkan berita tentang kasus ini. Wawancara eksklusif dengan saksi mata, analisa hukum dari para pakar, hingga tayangan ulang video kejadian diputar nyaris setiap jam. Di layar televisi dan portal berita online, nama Mak Iem dan Bribka S menjadi pusat perhatian. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Skandal ini telah membesar menjadi badai yang siap meluluhlantakkan siapa saja yang berusaha menutupinya. Di dalam ruangannya, Bribka S hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia memohon pada keluarganya agar tidak membesuk. Ia tak sanggup melihat wajah orang tuanya, apalagi mendengar kata-kata kecewa yang mungkin keluar dari mulut ayahnya. "Aku hanya, cuma mau menegakkan aturan," bisiknya lirih, mencoba mencari pembenaran yang bahkan dirinya sendiri tak lagi percaya. Kombes Hari akhirnya mengambil keputusan berat. Ia memanggil semua media dan mengumumkan bahwa Bribka S akan segera dinonaktifkan dan diperiksa oleh Propam. Kata-katanya berat, namun tegas. Ia tahu, jika Polri ingin tetap dipercaya rakyat, maka satu-satunya jalan adalah mengakui kesalahan dan membiarkan keadilan mengambil jalannya. Walau itu berarti harus mengorbankan satu dari anak buahnya sendiri. Tapi meski keputusan itu diumumkan, badai belum mereda. Massa di luar makin banyak, membawa lebih banyak poster, lebih banyak tuntutan. Mereka tidak hanya ingin Bribka S diadili. Mereka ingin perubahan nyata. Mereka ingin jaminan bahwa tidak ada lagi Mak Iem lain yang akan diperlakukan seperti sampah di negeri ini. Simpang 5 menjadi simbol perlawanan baru, suara kecil yang akhirnya tumbuh menjadi gelombang besar. Dan di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Mak Iem berdoa dalam diam. Ia tidak berdoa meminta balasan lebih. Ia hanya memohon satu hal, agar keadilan yang baru mulai bersinar ini, tidak padam lagi, dan terus tumbuh menerangi hati manusia yang selama ini dibutakan oleh kuasa dan keserakahan. Malam itu,
ribuan lilin menyala di sepanjang jalan menuju Polres. Warga dari berbagai penjuru kota berdatangan, membawa satu tujuan bersama, menghidupkan hati nurani yang lama tertidur. Dari orang tua, mahasiswa, pedagang kecil, sampai para buruh, semua bersatu dalam diam, membentuk lautan cahaya yang menggigilkan siapapun yang melihatnya. Isak tangis perlahan pecah di antara mereka, bukan karena kesedihan, tapi karena keharuan, bahwa keadilan akhirnya berbicara lewat tangan-tangan kecil rakyat biasa. Di tengah lautan manusia itu, suara seruan hati mulai bergema. Hukum harus adil, bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Teriak seorang mahasiswa dengan pengeras suara. Disusul teriakan serupa dari berbagai sudut, seperti petir yang membelah malam. Bukan lagi sekadar menuntut hukuman untuk Bribka S, mereka kini menuntut perubahan sistemik, mereka ingin aparat yang benar-benar melindungi, bukan menginjak-injak. Di dalam Polres, para perwira senior hanya bisa terdiam menatap pemandangan itu lewat jendela. Kombes Hari, yang biasanya keras dan penuh wibawa, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan lagi soal satu oknum. Ini tentang luka yang telah lama menganga di hati rakyat, luka yang kini menuntut untuk disembuhkan, atau akan terus mengalirkan darah kepercayaan yang semakin habis. Bribka S, yang dirawat di rumah sakit, mulai mendengar gaung aksi itu dari siaran berita di televisi. Dadanya sesak, matanya memerah. Setiap teriakan yang terdengar dari layar terasa seperti cambuk yang mendarat di punggungnya. Aku hanya mengikuti prosedur, bisiknya dengan suara parau, berusaha mencari alasan untuk membela dirinya sendiri, tapi kesadarannya berkata lain, ia telah menghancurkan martabat seragam yang seharusnya ia junjung. Sementara itu, Mak Iem, di rumah sederhana tempat ia dirawat, hanya bisa mendengar kabar itu dari radio tua. Saat mendengar bahwa rakyat berkumpul membela dirinya, air matanya mengalir perlahan. Bukan karena kemenangan pribadi, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya, suara kecil seperti dirinya didengar. Ia menggenggam tangan cucunya erat-erat, membisikkan doa untuk semua yang berjuang di luar sana. Di tengah aksi damai itu, beberapa tokoh masyarakat mulai berbicara. Para ustaz, pendeta, pemimpin adat, bahkan seniman turun tangan. Mereka menyerukan bahwa ini saatnya aparat negara bukan hanya dituntut mempertanggungjawabkan satu kesalahan, tapi juga membangun kembali jembatan yang telah lama runtuh antara penguasa dan rakyatnya. Kita tidak butuh aparat yang menakutkan. Kita butuh aparat yang mengayomi, seru salah satu tokoh, yang disambut gemuruh tepuk tangan. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun lilin padam. Wajah-wajah yang lelah tetap bertahan, tangan-tangan yang gemetar tetap memegang lilin dengan teguh. Mereka sadar, perubahan tidak datang dalam semalam, tetapi malam itu, setidaknya, mereka telah mengirim pesan yang jelas, bahwa hati nurani bangsa ini masih hidup, dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berakar lagi. Dan di antara kerlipan ribuan cahaya, seolah semesta ikut berbisik, bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, meski harus melawan gelap yang pekat dan panjang. Hari itu akhirnya tiba. Aula besar di kantor Polres disulap menjadi ruang sidang terbuka. Kursi-kursi disusun rapi, namun suasananya jauh dari biasa. Ratusan warga memenuhi setiap sudut, sebagian besar berdiri karena tak kebagian tempat duduk. Di barisan depan, Mak Iem duduk ditemani cucunya, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru lusuh. Wajahnya tenang, namun matanya tajam, seolah menembus setiap helai dusta yang mungkin akan keluar hari itu. Bribka S digiring masuk dengan kursi roda, tubuhnya lemah, namun sorot matanya lebih lemah lagi. Seragam dinasnya sudah dilepas, diganti dengan baju tahanan propam. Tak ada lagi arogansi, tak ada lagi keangkuhan. Yang tersisa hanya, sosok manusia biasa yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan rakyat, orang-orang yang dulu mungkin hanya dianggap sebagai bayang-bayang tanpa suara. Ketika nama Bribka S dipanggil, aula menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Hakim internal membuka sidang dengan suara tegas. Tuduhan dibacakan satu persatu, penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berat kode etik kepolisian. Setiap kalimat terasa seperti palu yang menghantam kepala Bribka S, membuatnya semakin menunduk dalam-dalam. Tak ada satupun alasan yang bisa membela dirinya kali ini. Dalam kesaksian yang dibacakan, Mak Iem berbicara dengan suara bergetar. Ia tidak berbicara panjang, hanya beberapa kalimat sederhana, "Saya ini cuma nenek-nenek tua, Pak.
Saya tidak pernah minta dihormati. Saya cuma ingin diperlakukan sebagai manusia. Kalimat itu membuat banyak orang di aula menahan napas, dan sebagian tak kuasa menahan air mata yang jatuh begitu saja. Bahkan beberapa polisi muda tampak mengusap mata mereka diam-diam. Bribka S diminta berbicara. Ia membuka mulutnya, mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis, menggenggam lututnya sendiri. Saya salah, saya khilaf, saya memohon ampun, lirihnya, nyaris tak terdengar. Tapi rakyat yang hadir di ruangan itu tahu, penyesalan itu datang terlambat. Luka yang ia timbulkan terlalu dalam, bukan hanya untuk Mak Iem, tapi untuk kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah nyaris punah. Sidang berjalan lama, menghadirkan saksi-saksi lain, termasuk video rekaman kejadian yang diputar berulang-ulang. Setiap kali adegan itu diputar, kerumunan bergemuruh dengan amarah yang susah dibendung. Namun, mereka tetap menjaga ketertiban. Mereka ingin keadilan datang dengan elegan, bukan dengan kekerasan yang sama seperti yang mereka lawan. Akhirnya, keputusan dijatuhkan. Bribka S resmi dipecat tidak dengan hormat dari kepolisian, serta akan diproses lebih lanjut secara pidana di pengadilan umum. Palu diketuk 3 kali, mengakhiri babak panjang yang penuh luka itu. Teriakan kecil kelegaan terdengar dari barisan belakang, disusul tepuk tangan lirih, bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi merayakan bahwa untuk sekali ini, keadilan tidak dibungkam. Dan saat semua orang perlahan meninggalkan ruangan, Mak Iem tetap duduk di tempatnya sejenak. Ia menatap kursi kosong di hadapannya, tersenyum kecil dengan mata basah. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu, hari itu, harga dirinya, dan harga diri semua orang kecil yang pernah diinjak-injak, telah ditegakkan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Minggu-minggu setelah sidang itu, meski Bribka S dipecat dan dihukum, keadilan yang diraih oleh Mak Iem masih terasa seperti luka yang belum sembuh sepenuhnya. Di balik keteguhan rakyat yang berjuang, ada kesadaran pahit bahwa peristiwa itu hanyalah puncak gunung es. Tidak sedikit lagi cerita-cerita serupa yang terpendam di dalam hati orang-orang yang terabaikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Mak Iem sendiri, meski mendapat pengakuan, tetap merasa hampa. Kemenangan ini, baginya, hanyalah secercah cahaya yang tak bisa menyembuhkan luka lama. Kehidupan sehari-hari kembali bergulir di kampung tempat Mak Iem tinggal. Namun, atmosfer di sekitar pasar dan rumahnya terasa berbeda. Masyarakat yang dulu acuh tak acuh kini lebih perhatian. Beberapa pedagang mengajaknya berbicara lebih sering, dan anak-anak yang biasa menghindarinya kini mulai datang untuk mendengarkan cerita-cerita masa lalunya. Tapi ada hal yang sulit diterima Mak Iem, meski orang-orang memperlakukannya lebih baik, bayang-bayang kekerasan yang pernah diterimanya terus menggerogoti jiwa. Rasa sakit itu tak hanya terletak di fisiknya, tapi mengendap dalam hatinya yang rapuh. Bribka S, di sisi lain, kini, menjalani hidup di luar tembok yang dulu ia anggap sebagai dunia yang tak bisa disentuh. Proses hukum yang menantinya di pengadilan umum membuatnya lebih merenung dari sebelumnya. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tak berujung. Tak ada yang bisa menghapus rasa bersalah yang menyelubungi dirinya setiap kali ia melihat wajah istrinya yang kini selalu murung, atau anak-anaknya yang takut berjalan melewati Polres, tempat ayah mereka dulu bekerja. Di tengah penyesalannya, Bribka S mulai memahami satu hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ia terlalu lama menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana banyak orang yang, seperti Mak Iem, harus menerima perlakuan yang jauh dari manusiawi. Ketika dirinya dipertanyakan atas tindakannya, ia baru menyadari betapa dalamnya luka yang ia timbulkan. Namun, penyesalan itu datang terlambat, dan ia tahu ia harus membayar harga yang tak murah untuk perbuatannya. Mak Iem, meski merasa ada sedikit kelegaan, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang kekerasan itu. Ia merasa, meski Bribka S telah dihukum, yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa menyalakan kembali harapan bagi mereka yang masih hidup dalam ketakutan. Ia berbicara kepada beberapa tetangga, menyarankan agar mereka tetap menjaga kewaspadaan terhadap segala bentuk penindasan, baik dari aparat maupun oknum yang memiliki kekuasaan. Keberanian kita untuk melawan adalah jalan untuk menuntut perubahan, katanya, meskipun hatinya sendiri belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, di depan rumahnya, Mak Iem memandang langit yang gelap. Ia tahu, keadilan yang ia dapatkan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang. Rakyat yang telah bersatu untuk menuntut perubahan harus terus berjuang,
menjaga agar apa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Ia tidak ingin ada lagi nenek-nenek atau siapapun yang merasakan kekerasan seperti yang ia alami, hanya karena mereka tidak punya suara. Di Polres, meskipun Bribka S sudah tidak lagi berada di sana, perubahan kecil mulai terjadi. Beberapa polisi muda yang sebelumnya terkesan apatis terhadap permasalahan rakyat mulai merasakan ketegangan di hati mereka. Mereka menyadari bahwa untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya dilihat sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang harus bisa dipercaya. Ketika mereka mengenakan seragam, mereka tahu kini ada harapan yang lebih besar yang harus mereka jaga, harapan rakyat akan keadilan. Namun, meski begitu, perasaan luka itu tak pernah benar-benar hilang. Masyarakat mulai berbicara lebih terbuka tentang kekerasan yang terjadi di jalanan, tentang ketidakadilan yang mereka alami. Mereka tahu, meski satu keadilan telah ditegakkan, perjuangan untuk menyembuhkan luka-luka itu, baik di dalam hati maupun dalam sistem, masih jauh dari selesai. Dan Mak Iem, dengan segala keteguhannya, tetap menjadi simbol kecil dari perlawanan yang besar. Ternyata, meski luka itu sulit untuk sembuh, harapan masih tetap ada, jika mereka tidak pernah berhenti berjuang. Hari demi hari, angin perubahan perlahan menyusup ke dalam setiap pori-pori kehidupan. Mak Iem, yang dulunya hanya dianggap sebagai seorang nenek miskin, kini menjadi simbol keberanian. Dari mulut ke mulut, cerita tentang bagaimana ia berjuang demi keadilan dan bagaimana rakyat bersatu untuk menuntut pertanggungjawaban menjadi kisah yang terus mengalir. Tak hanya di kampungnya, tetapi juga ke berbagai daerah lainnya. Mak Iem tidak lagi dilihat sebagai korban, melainkan sebagai pahlawan yang telah memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berdiri tegak, menuntut hak mereka tanpa takut. Namun, di balik sorotan media dan tepuk tangan rakyat, ada perasaan lain yang terus mengendap di dalam diri Mak Iem. Walau ia sudah merasa lebih dihargai, ada kekosongan dalam hatinya yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia merasa bahwa meski keadilan telah ditegakkan, itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang mendalam atas apa yang pernah ia alami. Ia kembali mengenang saat-saat ia terjatuh, saat tubuhnya dihantam oleh Bribka S yang tak punya hati. Apakah luka ini akan sembuh sepenuhnya? Pikirnya, sambil menatap wajah cucunya yang kini selalu mendampinginya. Bribka S, meskipun dihukum, merasa terasing dalam dunia yang kini ia huni. Hidupnya tak lagi memiliki arah yang jelas. Tahanan rumahnya terasa lebih berat daripada sekadar kurungan fisik. Ia berjuang melawan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga, terbayang wajah Mak Iem yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia tahu, apa yang telah ia lakukan tak akan pernah bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Mungkin, satu-satunya jalan adalah berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki dirinya, meski itu hanya bisa dimulai dari langkah kecil. Sementara itu, polisi muda yang dulu hanya memandang ketidakadilan sebagai hal yang wajar mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka tak lagi bisa menutup mata terhadap ketimpangan yang ada. Rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi mulai terbangun dalam hati mereka, menyadarkan bahwa pekerjaan mereka bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang melindungi mereka yang tak punya suara. Seiring berjalannya waktu, beberapa polisi mulai mendekati aktivis dan tokoh masyarakat, membangun komunikasi yang lebih baik, berusaha memahami apa yang diinginkan rakyat mereka. Suatu hari, Komandan Polres, Kombes Hari, mengundang perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berdiskusi. Setelah peristiwa besar itu, ia merasa sudah saatnya untuk mendengarkan suara rakyat secara langsung. Ia tahu bahwa kepercayaan yang telah rusak tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Dalam pertemuan itu, Mak Iem ikut hadir, bersama beberapa tokoh masyarakat yang ikut mendampingi. Kombes Hari meminta maaf secara terbuka, tidak hanya atas tindakan Bribka S, tetapi juga atas ketidakmampuan aparat kepolisian dalam menegakkan keadilan yang sejati selama ini. Mak Iem, dengan keteguhan hatinya, berbicara perlahan namun penuh makna. Bukan hanya tentang saya, katanya. Ini tentang setiap orang yang pernah diperlakukan dengan tidak adil. Jika kita tidak berubah, jika kita tidak memperbaiki diri, maka semua yang telah kita capai akan sia-sia. Kita perlu sistem yang bersih, aparat yang benar-benar bisa dipercaya, dan kita perlu satu sama lain untuk mewujudkan itu. Ucapan sederhana itu mengalir seperti air yang menenangkan hati semua yang mendengarnya, termasuk Kombes Hari yang terlihat tertegun. Pertemuan itu, meskipun penuh emosi, menjadi titik balik bagi banyak pihak.
Para polisi mulai merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Pelatihan-pelatihan baru tentang etika, empati, dan keadilan dimulai. Beberapa polisi yang tadinya acuh, mulai menunjukkan keinginan untuk menjadi bagian dari perubahan. Mereka sadar, meski keadilan tidak datang dengan mudah, setiap langkah kecil yang mereka ambil akan mengarah pada sebuah perubahan besar yang lebih baik. Mak Iem, yang meski hatinya masih terluka, merasakan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hanya karena satu kemenangan. Rakyat mulai bergerak dengan tekad yang lebih kuat, tak hanya untuk menuntut keadilan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem yang ada akan melindungi semua orang tanpa terkecuali. Meski proses ini panjang dan berliku, ada secercah cahaya yang kini menerangi jalan mereka. Dan di balik cahaya itu, ada keyakinan bahwa suatu hari nanti, luka yang ditinggalkan oleh ketidakadilan akan sembuh bukan hanya oleh kata-kata, tapi oleh tindakan nyata yang menegakkan kebenaran.